Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ahzul rahimakumullah. Hari itu, Abu Nawas sang wali sufi merasa sudah tidak nyaman duduk di warung tempat ia biasa nongkrong untuk menikmati secangkir kopi. Rasa tidak nyaman ini dikarenakan setiap Abu Nawas sang wali sufi menikmati secangkir kopi di warung tersebut, beberapa orang yang duduk agak jauh di sebelahnya saling mengeluh dengan permasalahan yang dialami mereka masing-masing. Bukan masalah mengeluhnya yang Abu Nawas sang wali sufi tidak suka, melainkan orang-orang tersebut cenderung menyalahkan pihak lain atas permasalahan yang dialaminya. Ada yang mengeluh gara-gara orang lain usahanya jadi gagal. Ada pula yang berkata, semenjak ada toko sebelah, daganganku jadi sepi. Pada intinya, mereka enggan introspeksi diri. Mereka lebih suka menyalahkan pihak lain. Itulah kenapa Abu Nawas sang wali sufi ini merasa tidak nyaman berlama-lama duduk di warung tersebut. Sebenarnya bisa saja Abu Nawas menegur orang-orang itu, tapi kalau dengan cara langsung, itu tidak akan menyadarkan mereka. Bahkan justru akan membuat orang-orang tersebut marah kepadanya. Orang dirinya sendiri yang punya masalah, malah orang lain yang disalahkan. Gumam Abu Nawas dalam hati. Lalu ia pun buru-buru meninggalkan warung tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas memikirkan bagaimana caranya untuk menyadarkan mereka. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas tampak tersenyum. Rupanya, ia sudah mendapatkan ide yang sangat cemerlang. Tanpa menunggu lama, siang itu juga Abu Nawas balik ke warung tersebut. Sesampainya di warung, Abu Nawas tampak seperti orang kebingungan yang sedang mencari sesuatu. Ia berjalan mondar-mandir sambil menundukkan pandangannya ke bawah. Melihat sikap Abu Nawas itu, orang-orang tersebut yang nongkrong di warung segera menghampirinya. Salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan?" Tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas menjawab, "Saya sedang mencari cincin yang jatuh," ucap Abu Nawas. Karena merasa iba, mereka juga mencarinya di sekitar warung tersebut. Setelah sekian lama mereka mondar-mandir, ke sana kemari, cincin belum juga ditemukan. Akhirnya salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Memangnya cincinmu itu kira-kira jatuhnya di mana?" Tanya salah satu orang tersebut. Abu Nawas menjawab, "Seingat saya sih, cincin itu jatuh di dalam rumah." Mendengar jawaban Abu Nawas, seketika itu, orang-orang tersebut yang sedang ikut membantu mencari cincinnya mendadak langsung berhenti. Bahkan tak sedikit dari mereka yang merasa marah dan langsung kembali duduk di warung. "Hai Abu Nawas, jika cincinmu jatuh di dalam rumah, mengapa kamu mencarinya di luar rumah?" ucap salah satu dari mereka dengan agak emosi. Akan tetapi, Abu Nawas tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Ia lalu menghela nafas dan segera memberikan jawaban kepada mereka. "Wahai saudara-saudaraku, bukankah kita sering melakukan itu? Terkadang ketika kita kena masalah, bukannya introspeksi ke dalam, tapi malah mencari penyebabnya di luar. Bahkan kita menyalahkan pihak lain saat ditimpa masalah dan menjadikan orang-orang di luar kita sebagai penyebabnya." Mendengar jawaban Abu Nawas itu, mereka pun salah tingkah menahan malu. Mereka tahu bahwa ucapan Abu Nawas tersebut menyindir mereka, namun dengan cara yang halus. Mereka pun akhirnya menyadari untuk apa menyalahkan orang lain atas kegagalan atau permasalahan yang mereka alami. Lebih baik berbenah diri dan bangkit hadapi masalah, selesaikan masalah, dan jangan lupa berdoa meminta pertolongan Allah. Pagi itu, Raja Harun al-Rashid sedang galau. Dia berjalan mondar-mandir ke kamar pribadinya. Sambil merenung, terlintas sebuah pertanyaan di benaknya. Berapa jumlah bintang di langit dan bagaimana cara menghitungnya?
Siang harinya, Raja Harun al-Rasyid membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menghitung jumlah bintang di langit dan memberitahukan cara menghitungnya, akan diberikan beberapa koin emas sebagai hadiahnya. Pamflet pengumuman sayembara disebarkan ke seluruh penjuru wilayah kerajaan oleh petugas istana. Banyak yang penasaran isi pamflet tersebut, sehingga berbondong-bondong berkerumunan mengambil pamflet tersebut. Beberapa orang nampak sangat minat berpartisipasi sayembara tersebut. Sayembara tersebut terbuka bagi siapapun tanpa terkecuali. Raja Harun al-Rasyid sendiri yang akan memimpin jalannya sayembara. Tiba saatnya sayembara dimulai, bertempat di lapangan luas sebelah istana raja. "Siapa yang bersedia maju duluan?" ucap raja, dan tanpa diduga, peserta pertama adalah komandan pengawal istana. "Berapa jumlah bintang di langit, komandan pengawal istana?" tanya raja. "Jumlah bintang di langit itu jutaan, wahai baginda," jawab komandan pengawal istana dengan tegas. "Bagaimanakah cara menghitungnya?" Raja kian penasaran. Komandan pengawal istana diam beberapa saat, kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. Sambil melirik, raja mempersilahkan komandan pengawal istana untuk duduk kembali. "Siapa lagi yang mengikuti sayembaraku? Silahkan maju," ucap raja dengan suara keras. Seorang pedagang kain sutra melangkah ke arah raja sambil membenahi pakaian yang kurang rapi itu. "Berapa jumlah bintang di langit, wahai pedagang kain?" tanya raja. "Jumlahnya miliaran, wahai baginda," jawab pedagang. "Bagaimanakah caramu menghitungnya?" tanya raja lagi. Karena ekspresi pedagang kain sama seperti peserta pertama, raja mempersilahkan untuk kembali ke tempat. Menuju hitungan mundur kedua, Abu Nawas mengacungkan tangan sambil merangsek ke depan. "Saya yang bisa menjawab pertanyaan itu, wahai paduka," sergah Abu Nawas. "Berapa jumlah bintang di langit, wahai Abu Nawas? Dan bagaimanakah kamu menghitungnya?" tanya sang raja. Sebelum menjawab pertanyaan, Abu Nawas minta disediakan seekor kuda jantan besar. Beberapa panitia sayembara menggelandang hewan yang diminta oleh Abu Nawas. Jumlah bintang di langit menurut Abu Nawas sama dengan jumlah semua bulu kuda yang ada di kerajaan, sambil menunjuk ke arah kuda. Cara menghitungnya pun simpel, paduka. Tinggal mulai dari angka 1 sampai selesai. Silahkan baginda hitung sendiri kalau tidak percaya, jawab Abu Nawas. Kerumunan peserta saling pandang satu sama lain. Beberapa saat, suasana hening menyelimuti sayembara tersebut. Semua terpana dengan jawaban Abu Nawas. Raja berpikir bahwa tidak mungkin bisa menghitung semua bulu kuda yang ada di kerajaan. Akhirnya Raja malu sambil memberikan hadiah beberapa batang emas kepada Abu Nawas. Sembari berjalan menuju rumah masing-masing, beberapa warga nampak saling berbisik. Itulah cara Abu Nawas menghitung bintang di langit. Sobat Ahzul rahimakumullah. Pada suatu hari, di sebuah komplek di kota Baghdad, dibuat gempar oleh pencurian. Aksi pencurian itu dilakukan di rumah saudagar kaya raya. Uang ribuan dinar lenyap di gondol maling. Tampaknya maling tersebut sangatlah profesional. Ia sukses membobol rumah saudagar yang dijaga lumayan ketat itu. Petugas belum bisa mengondus siapa pencurinya. Sang saudagar penasaran dibuatnya. Uang yang dicuri itu baginya tidak begitu besar.
dibanding harta yang bejibun yang dimilikinya. Masalahnya, siapa pencuri itu yang membuat dia sangat penasaran. Sudah nyaris sepekan, para petugas belum juga bisa membongkar kasus ini. Namun pada akhirnya, saudagar membuat keputusan. Barang siapa yang mencuri hartanya dan dia mau mengembalikan selain diampuni, maka pencuri akan mendapatkan hak separuh dari harta yang dicuri tersebut. Pengumuman tersebut ternyata tak mengundang minat maling itu. Si pencuri tak kunjung memperlihatkan batang hidungnya. Tidak putus asa, sang saudagar akhirnya membuat sayembara baru. Barang siapa yang berhasil mendapatkan pencuri tersebut, maka dia akan mendapatkan seluruh harta tersebut. Dan tentu saja, sayembara ini sangat menarik warga Baghdad. Banyak sekali orang yang mendaftar untuk ikut ambil bagian, termasuk si pencuri itu sendiri. Awalnya, si pencuri berniat untuk meninggalkan kota Baghdad dengan membawa harta milik curiannya itu. Namun setelah dipikir-pikir, kepergiannya hanya akan membuka aibnya. Mending aku ikut sayembara saja, pikir si pencuri. Oleh karena itu, si pencuri mencoba bertahan di kota dengan ikut-ikutan menjadi peserta sayembara. Dia semakin merasa sangat aman saat berkumpul dengan peserta sayembara. Dia sangat yakin kedoknya tidak akan terbongkar. Namun begitu melihat hasil yang belum jelas terlihat dari sayembara, akhirnya saudagar mendesak sang hakim untuk mendatangkan Abu Nawas. Namun sayangnya, Abu Nawas pada hari itu sedang berada di Damaskus dan baru bisa pulang pada keesokan harinya. Semua harapan kini bertumpu pada Abu Nawas. Kasakusuk begitu gencar di kalangan warga. Mereka menebak apakah Abu Nawas mampu menguak teka-teki tersebut. Sementara si pencuri hatinya menjadi ciut karena dia tahu bagaimana kemampuan Abu Nawas dalam memecahkan sebuah masalah. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan membawa tongkat yang banyak sekali. Kemudian Abu Nawas membagikan tongkat-tongkat tersebut kepada semua yang hadir. Abu Nawas pun berpesan, "Tongkat-tongkat ini sudah saya mantrai. Kalian bawa pulang dan besok bawa kembali ke sini," ucap Abu Nawas. "Jika salah satu di antara kalian pelakunya, maka tongkat akan bertambah satu telunjuk. Yang bukan pencuri, maka tidak usah khawatir," ujar Abu Nawas. Kemudian semua warga pulang dan si pencuri jadi bingung. Bagaimana caranya agar dia bisa lolos di esok hari? Setelah memeras otak, dia memutuskan untuk memotong tongkat tersebut sepanjang telunjuk jarinya. Di keesokan harinya, semua warga berkumpul dan mengembalikan tongkat kepada Abu Nawas. Pada saat menerima tongkat dari pencuri tersebut, Abu Nawas langsung menangkapnya karena tongkatnya menjadi lebih pendek dari yang lainnya. Kemudian si pencuri diadili dengan seadil-adilnya dan akhirnya Abu Nawas berhak atas uang ribuan dinar tersebut. Namun uang tersebut dibagikan kepada fakir miskin di kota Baghdad. Itulah salah satu kecerdikan Abu Nawas, sang wali sufi. Sobat Azul rahimakumullah, kisah jenaka tentang Abu Nawas begitu banyak diceritakan, dan kisah itu seakan-akan tak pernah habisnya. Dikisahkan,
Pada suatu hari, ada seorang pria berniat mencuri atau merampok di rumah Abu Nawas. Seorang pria perampok ini berpikir bahwa di rumah Abu Nawas pasti banyak uang dan barang berharga karena sering diberi hadiah oleh baginda Raja Harun al-Rasyid. Perampok ini juga mengerti bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik dan cerdas. Sebelum berangkat, perampok melakukan aksinya. Perampok ini mencari ide agar aksinya berjalan mulus. Muncullah ide yang dianggap pria ini pasti berhasil. Kemudian malam itu, dia berangkat langsung ke rumah Abu Nawas. Saat itu, Abu Nawas sedang tertidur. Begitu di depan rumah Abu Nawas, pria tersebut langsung mengetuk pintu. "Assalamualaikum," sapa pria tersebut mengetuk pintu beberapa kali. "Waalaikumsalam," jawab Abu Nawas sembari membuka pintunya. Abu Nawas bingung sebab ia tidak mengenali pria asing yang ada di depan rumahnya. "Kamu siapa? Ada keperluan apa malam-malam begini datang ke rumah saya?" tanya Abu Nawas keheranan. Dengan berbekal ide yang sudah disiapkan sebelumnya, pria itu menjawab dengan tegas, "Wahai Abu Nawas, kamu dikenal sebagai orang yang taat beribadah dan kamu takut dengan azab Allah tentunya. Kamu selalu memuliakan Allah dibandingkan yang lainnya," kata pria itu. "Jadi, malam ini izinkan saya menginap di rumahmu semalam saja, sebab malam sudah larut dan saya tidak mungkin untuk pulang ke rumah," sambung pria tersebut. "Lalu apa hubungannya saya takut kepada Allah dengan mengizinkan kamu menginap di rumah saya?" tanya Abu Nawas heran. "Wahai Abu Nawas, ketahuilah bahwa yang sedang berdiri di depan kamu adalah menantu yang selalu kamu muliakan selama ini. Aku adalah menantu Tuhanmu," tegas pria itu. "Oh, kamu menantunya Tuhan, menantu Allah?" tanya Abu Nawas yang mulai curiga. "Iya, wahai Abu Nawas," jawab pria penuh percaya diri karena mengira Abu Nawas percaya dengan ucapannya. Abu Nawas yang cerdik menyadari bahwa pria itu berniat jahat, tak kehilangan akal. Abu Nawas pun langsung memberikan jawaban di luar perkiraan pria tersebut. "Kalau begitu, silahkan ikut aku. Akan kuberikan kamu tempat yang paling istimewa untuk menginap," kata Abu Nawas sambil mulai berjalan mengantar tamu itu ke sebuah tempat. Sangat mudah rupanya membodohi Abu Nawas, pikir pria itu dalam hatinya. "Nah, kita sudah sampai," kata Abu Nawas setelah tiba di tempat yang dimaksud. "Loh, ini kan masjid. Kenapa kita di masjid?" tanya pria itu mengernyitkan dahinya. "Tadi kamu kan bilang bahwa kamu adalah menantu Allah, sementara masjid adalah rumah Allah. Jadi, silahkan kamu menginap di rumah mertua kamu," kata Abu Nawas. "Jangan lupa ucapkan terima kasih kepadaku, sebab aku sudah rela mengantarkan kamu ke rumah mertua kamu di malam yang sudah larut ini," sambung Abu Nawas. Pria itu merasa bodoh dan bingung. Bahkan dengan bodohnya, dia pun mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Sementara Abu Nawas hanya bisa tertawa terkekeh-kekeh sambil meninggalkan pria tersebut di sebuah masjid. Begitulah cerita lucu tentang Abu Nawas yang menerima tamu pencuri dengan mengaku menantu Allah. Pada masa itu, Abu Nawas dalam kesehariannya dikenal sangat sederhana. Ia tak menyimpan barang-barang berharga di dalam rumahnya, sebab setiap kali mendapat hadiah dari Raja Harun al-Rasyid, ia selalu membaginya dengan orang sekitar. Sobat Azul rahimakumullah, kisah tentang Abu Nawas sang wali sufi yang dikenal jenaka memang seakan tidak pernah ada habisnya. Satu kisah menarik tentang Abu Nawas sang wali sufi yang saat itu lupa akan hari hingga keledai miliknya menjadi korban dan menjadi kambing hitam dari ingatannya.
Hidup di zaman Raja Harun al-Rasyid dari dinasti Abbasiyah, Abu Nawas lebih menampakkan diri sebagai orang yang kontroversi. Dia juga dikenal sebagai penyair mabuk dan agak gila. Selain itu, Abu Nawas juga dikenal sering bertingkah konyol dan juga jenaka. Abu Nawas di waktu pagi hari sudah memandikan keledainya. Ia hendak melaksanakan sholat Jumat. Setelah selesai memandikan keledainya, Abu Nawas pun kemudian berkemas dan siap-siap berangkat bepergian. Abu Nawas pergi untuk sholat Jumat dengan menunggangi keledainya. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan teman lamanya dan menyapanya. "Hai Abu Nawas, kamu mau kemana?" tanya kawan lama Abu Nawas. "Aku mau sholat Jumat di kampung tetangga," jawab Abu Nawas. Setelah mendengar jawaban Abu Nawas, kawan-kawannya heran dan tertawa. "Loh, ini kan masih hari Kamis, Abu Nawas," kata temannya keheranan. Abu Nawas pun baru sadar bahwa dia lupa akan hari apa pada hari itu. Yang dikira hari Jumat, ternyata itu masih hari Kamis. Untuk menahan rasa malunya, Abu Nawas pun berdalih dengan mengatakan, "Iya, aku tahu. Tapi keledai milikku amat istimewa. Dia lamban sekali kalau berjalan," ucap Abu Nawas. "Aku sudah bersyukur kalau besok keledaiku tiba tepat pada waktunya," kata Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat teman-temannya terheran karena perilaku Abu Nawas yang konyol itu. Sobat Asul rahimakumullah. Suatu hari, Abu Nawas terlihat berjalan sendirian menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh. Setibanya di masjid, Abu Nawas melihat para jemaah sudah banyak yang berkumpul. Saat itu azan subuh belum berkumandang. Masing-masing dari jamaah itu sibuk dengan ibadahnya. Ada yang berzikir, ada yang sholat sunnah, ada juga yang membaca Al-Quran sembari menunggu datangnya waktu subuh. Singkat cerita, setelah selesai menunaikan sholat subuh, para jamaah mulai beranjak meninggalkan masjid. Ketika sampai di dalam masjid, Abu Nawas terlihat senyum-senyum sendiri sambil memandangi topinya. Tentu saja, tingkah Abu Nawas membuat para jamaah penasaran dan bertanya-tanya. Lalu ada salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Memangnya apa yang kamu lihat di dalam topimu? Sampai-sampai kamu terlihat sangat bahagia," tanya salah satu jamaah. "Aku melihat surga dan para bidadari di dalam topiku," kata Abu Nawas. Mendengar jawaban demikian, para jamaah berbondong-bondong menghampiri dan mendekati Abu Nawas. "Sini coba aku lihat," kata mereka. "Saya tidak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat," ujar Abu Nawas. "Memangnya kenapa, Abu Nawas?" kata para jamaah serempak bertanya. Karena sama-sama semakin penasaran, dengan mimik wajah serius, Abu Nawas menjelaskan, "Sebab hanya orang-orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dan bidadari di dalam topiku ini," jawab Abu Nawas. "Coba aku yang lihat," kata salah satu jamaah. Abu Nawas pun mempersilahkan dengan memberikan topinya kepada orang tersebut. Setelah melihat ke dalam topi itu, sejenak orang tersebut menatap ke arah Abu Nawas, kemudian menengok ke orang di sekelilingnya. "Benar, aku melihat surga dan bidadari. Luar biasa sekali," kata orang itu berbohong karena takut dikatakan orang yang tidak soleh dan kurang beriman. "Benarkah? Coba aku ingin melihatnya," sahut jamaah lainnya. Setelah melihat ke dalam topi Abu Nawas, dia tidak melihat apa-apa. Namun, lagi-lagi karena gengsi, bila dikatakan orang yang tidak soleh dan tidak beriman, dia pun terpaksa berbohong. "Oh iya benar, aku melihat bidadari yang cantik jelita," kata jemaah itu. Satu persatu dari mereka mencobanya, dan jawaban pun sama karena gengsi, takut dibilang bukan orang soleh dan kurang beriman.
Hingga tibalah giliran terakhir, seorang jamaah yang dikenal pendiam mengambil topi Abu Nawas dan melihat ke dalamnya. Tapi dia tidak melihat apa-apa. Justru ia mencium bau apek pada topi Abu Nawas. Orang itu langsung melemparkan topi Abu Nawas ke tanah dan berkata dengan sedikit nada jengkel, "Aku tidak melihat apa-apa. Yang ada malah bau apek. Lalu kau akan menuduhku orang tidak beriman?" Hardik orang itu kepada Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpinggal-pinggal. Kemudian Abu Nawas berkata, "Aku juga sama seperti kamu. Aku tidak melihat apa-apa," ujar Abu Nawas sambil menahan tawanya. "Hai kalian semua, jangan hanya karena takut dibilang orang tidak beriman, lalu kalian membohongi diri sendiri dan orang lain. Selama kalian taat beribadah dan menjauhi larangan Allah, kalian tak perlu takut dan tak perlu malu kepada orang lain disebut sebagai orang yang tidak beriman. Cukup hanya kalian dan Tuhanmu yang tahu. Ya, lagian mana mungkin surga bisa terlihat sementara kalian belum mati," tutur Abu Nawas menasihati. Seketika mereka yang tadinya mengerumuni Abu Nawas langsung membubarkan diri sambil menahan rasa malu. Demikianlah kisah lucu Abu Nawas yang menunjukkan surga dan bidadari. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Azul rahimakumullah. Dikisahkan, kala itu sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana Khalifah Harun al-Rasyid. Sebagian berteriak dan meminta agar Abu Nawas segera ditangkap. Para penduduk protes karena baliho raksasa milik Abu Nawas yang dipasang di depan rumahnya yang berbunyi, "Dijual cepat, matahari Baghdad. Siapa cepat dapat bonus anak unta." Penduduk lainnya merasa panik dan kasak-kusuk di depan istana. Mereka takut sekaligus bingung. Jika matahari Baghdad dijual, maka bagaimana mereka bisa hidup? "Abu Nawas, kamu serius mau menjual matahari?" tanya Khalifah Harun al-Rasyid sambil mengamati massa yang membludak di depan istananya. "Benar Baginda, supaya kita bisa ikut cara mereka menggunakan otak," jawab Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana?" Khalifah kembali bertanya. "Begini Baginda, apakah Baginda senang infrastruktur di Baghdad terbangun hebat di zaman Baginda? Baginda bangga bisa menjadi teladan bagi rakyat bahwa selama menjabat jadi khalifah, Baginda tidak korupsi. Baginda senang tidak mempertontonkan keserakahan dengan menguasai ratusan ribu hektar padang pasir. Padahal Baginda bisa melakukannya dengan kekuasaan yang sekarang Baginda genggam," beber Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rasyid yang bingung lantas meminta Abu Nawas untuk menjelaskan maksud dari ucapannya. "Abu Nawas, cobalah ke inti masalahnya. Jika Baginda turun dan tanya massa yang sekarang berdemonstrasi itu, ketahuilah bahwa mereka akan menjawab, buat apa bangun infrastruktur? Infrastruktur tidak bisa dimakan. Jadi, jalan-jalan mulus yang Baginda bangun selama ini, puluhan bendungan yang Baginda banggakan, lapangan terbang, rel kereta api di Koramabad, pasar-pasar di Kirkuk, itu semua percuma karena tidak bisa dimakan," kata Abu Nawas menjelaskan. Khalifah Harun al-Rasyid hanya terdiam. Baginda bangga tidak korupsi, anak Baginda jual pisang goreng. Itu malah membuat mereka marah dan cemburu. Buat mereka, Baginda mestinya korupsi agar mereka tak repot-repot lagi bikin isu yang tak masuk akal. Wah, pokoknya banyak Baginda. Lalu apa hubungannya dengan menjual matahari? Tanya Khalifah Harun al-Rasyid. Abu Nawas kemudian menjelaskan apa yang dianggap Khalifah Harun al-Rasyid sebagai prestasi nasional justru dianggap pemborosan dan membebani negara karena mereka terbiasa melihat prestasi yang ada di ruang gelap. Di ruang gelap, gadis cantik tak terlihat, sebatang emas bisa dianggap besi. Tapi, kalaupun mata mereka tak melihat di ruang gelap, bukankah telinga mereka mendengar? Hati mereka terbuka? Bagaimana mungkin mereka menuduhku memusuhi ulama
padahal wakilku sekarang adalah ulama yang besar. Jikapun mereka tak suka aku, bukankah kepada mereka sekarang aku sodorkan ulama yang dulu mereka klaim mereka bela? Mengapa sekarang mereka tinggalkan? Abu Nawas kemudian berkata, "Baginda, itulah enaknya melihat dunia di ruang gelap sambil terbalik. Kita bisa menikmati apa yang mereka nikmati selama ini. Baginda tidak capek berpikir rasional." Khalifah Harun al-Rashid kembali terdiam. Abu Nawas lanjut menjelaskan, "Percayalah Baginda, hanya dengan melihat segala sesuatu di kegelapan, Baginda akan paham mengapa selama ini mereka melihat infrastruktur megah, pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, semuanya sama sekali tidak berguna karena tak bisa dimakan. Mohon jangan katakan, infrastruktur memang tak bisa dimakan, tapi dengan infrastruktur kita semakin mudah cari makan. Itu cara berpikir rasional dan normal Paduka." Masa di depan istana semakin membeludak. Khalifah Harun al-Rashid masih terdiam. Ia lantas memberi isyarat membenarkan ucapan Abu Nawas. "Jadi, boleh saya menjual matahari?" Kisah ini menunjukkan bahwa Abu Nawas sebagai pribadi yang cerdas dan peduli. Mimpi tak akan nyata karena keajaiban. Butuh keringat, kebulatan tekad, dan kerja keras untuk mewujudkannya. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Ahzul rahimakumullah. Ketika beranjak dewasa, Abu Nawas membantu sang paman bekerja sebagai pembuat minyak wangi. Seusai bekerja, ia sering pergi ke masjid untuk belajar berbagai ilmu agama dan pengetahuan lain, seperti syair, fikih, dan ilmu hadis. Abu Nawas terkenal sebagai murid yang cerdik dan antusias dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Suatu hari, Abu Nawas bertemu dengan Abu Usamah yang merupakan ahli sastra sekaligus pujangga terkenal. Ia sangat terkesima dengan kemampuan Abu Nawas membuat syair, hingga diajarkan berbagai ilmu mengenai syair. Pada suatu siang, Abu Nawas membawa lampu minyak dan menggoyangkannya sembari berhenti pada setiap sudut rumah. Setelahnya, ia kembali berjalan dengan lampu yang masih dipegangnya. Tingkah Abu Nawas menggegerkan penghuni Baghdad. Mereka begitu heran, bagaimana bisa orang secerdas Abu Nawas berjalan di siang hari ketika sinar matahari menyorot sambil membawa lampu minyak. Abu Nawas mulai gila, kata salah seorang warga Baghdad yang tengah memperhatikan Abu Nawas. Walau begitu, Abu Nawas sama sekali tidak peduli. Keesokan harinya, ia melakukan hal yang sama. Hanya saja, kali ini lebih pagi sambil tetap membawa lampu minyak. Tanpa bersuara, Abu Nawas menoleh ke kanan dan ke kiri. Beberapa orang menyaksikan tingkah Abu Nawas, lantas bertanya kepada Abu Nawas, apa yang sebenarnya ia cari di siang hari dengan lampu di tangannya. Abu Nawas lalu menjawab, "Saya sedang mencari neraka." Dari situlah para warga mulai berpikir bahwa Abu Nawas benar-benar gila. Bahkan di hari ketiga, ia masih melakukan hal yang sama dan membawa lampu minyak yang digoyang-goyangkan. Warga Baghdad yang tidak sabar akan perilaku Abu Nawas lantas menangkapnya. Di Baghdad ada sebuah undang-undang yang melarang orang gila berkeliaran di kampungnya. Sejumlah musuh politik Harun al-Rashid justru gembira melihat Abu Nawas ditangkap. Mereka menganggap ketidakwarasan Abu Nawas bisa dijadikan sebagai senjata untuk menyudutkan wibawa sang khalifah. Malu bukan main atas perilaku Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rashid bertanya dengan nada tinggi, "Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu di siang-siang?" "Hamba mencari neraka, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas lancar, tidak ada tanda-tanda bahwa dirinya gila. "Kamu gila, Abu Nawas. Kamu
gila. Tidak, Paduka, merekalah yang gila. Siapa mereka? Abu Nawas kemudian meminta orang-orang yang tadi menangkap dan menggiringnya menuju istana untuk dikumpulkan. Setelah berkumpul di depan istana, Abu Nawas didampingi Khalifah Harun mendatangi mereka. Wahai kalian orang yang mengaku waras, apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik? Tanya Abu Nawas. Benar, jawab orang-orang itu yang berjumlah ribuan. Apakah kalian juga yang menyatakan para munafik itu sesat? Betul, dasar sesat. Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya? Orang munafik pasti mereka masuk neraka. Dasar munafik kamu. Mendengar itu, Abu Nawas kembali menimpali. Baik, jika saya munafik, sesat dan masuk neraka, di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu? Saat berucap demikian, Abu Nawas mengangkat tinggi-tinggi lampu di tangannya. Ini dilakukan seakan-akan dirinya sedang mencari sesuatu. Jawaban Abu Nawas membuat orang-orang yang berada di depan Khalifah Harun habis kesabaran. Mereka merasa diledek dengan mimik Abu Nawas. Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat, dan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu tanya? Paduka, mohon maaf. Tolong sampaikan kepada mereka, jika neraka ada di akhirat dan yang punya neraka adalah Allah. Kenapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain untuk masuk neraka? Tanya Abu Nawas. Apakah mereka ini asisten Allah yang tahu bocoran tentang catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila? Lanjut Abu Nawas. Ucapan Abu Nawas membuat Khalifah Harun al-Rasyid tertawa. Sungguh jenaka sosok Abu Nawas di mata Khalifah Harun. Ia lalu berkata sambil masih tergelak, Abu Nawas, besok siang lanjutkan mencari neraka. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke dalamnya. Sobat Azul rahimakumullah. Pada suatu hari, ada dua orang wanita yang bertengkar di dekat rumah Abu Nawas. Dua wanita itu saling berteriak dan menyerang lawannya. Salah satu wanita itu menggendong seorang bayi. Keributan ini mengundang kerumunan warga. Warga pun ingin tahu apa penyebab pertengkaran mereka. Ternyata, dua wanita ini sedang memperebutkan bayi yang sedang digendong oleh salah satu di antara mereka. Keduanya mengaku sebagai ibu dari bayi itu. Pertengkaran ini tak bisa dilerai karena tidak ada penyelesainya. Kasus perebutan bayi ini akhirnya diserahkan kepada hakim. Namun, hakim mengalami kesulitan untuk memutuskan wanita mana yang merupakan ibu bayi itu. Dua wanita itu sama-sama bersikeras bahwa bayi itu adalah anaknya. Hakim itu akhirnya menghadap Baginda Raja untuk meminta bantuan. Raja pun cari cara untuk menentukan ibu bayi yang sebenarnya. Raja pun berbicara kepada dua wanita itu secara terpisah. Namun cara yang ditempuh Baginda Raja tak membuahkan hasil apa-apa. Kedua wanita itu justru semakin mati-matian mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya. Sang raja hampir putus asa. Masalah ini harus segera diputuskan karena menyangkut nasib seorang bayi. Baginda Raja lalu ingat kepada Abu Nawas. Selama ini, Baginda Raja sering meminta bantuan dari Abu Nawas untuk memutuskan perkara yang sulit. Abu Nawas pun dipanggil ke istana untuk menghadap sang raja. Baginda Raja menceritakan peristiwa yang tengah terjadi. Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk menyelesaikan masalahnya. Baginda
Baginda Raja memberi waktu 1 hari kepada Abu Nawas untuk memikirkan jalan keluarnya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana. Baginda Raja sudah mengundang 2 wanita yang berebut bayi itu. Banyak warga yang datang ingin menyaksikan penyelesaian kasus ini. Semua yang hadir menunggu dengan hati berdebar-debar. Mereka ingin masalah ini segera diputuskan. Abu Nawas memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. Lalu Abu Nawas memanggil Algojo untuk maju ke depan. Algojo itu membawa pedang di tangannya. Wajah kedua wanita itu tampak khawatir. Tatapan mata mereka tertuju kepada bayi yang diletakkan di atas meja. Abu Nawas bertanya kepada 2 wanita tersebut mengenai siapa ibu bayi yang sebenarnya. Bayi ini harus bersama ibunya yang asli. Salah satu dari mereka yang bukan ibunya haruslah mengalah. Namun keduanya tidak ada yang mau mengalah. Masing-masing tak akan mau menyerahkan bayi itu kepada orang lain. Abu Nawas memutuskan akan mengabulkan keinginan kedua wanita itu dengan cara yang adil. Ia akan menyuruh Algojo untuk membelah bayi ini menjadi 2. Jadi, masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama. Abu Nawas pun minta persetujuan kepada kedua wanita itu. Semua orang yang hadir sangat tercengang. Bagaimana mungkin seorang bayi dibelah menjadi 2? Wanita pertama tampak senang. Akhirnya, masalah ini dapat diselesaikan dengan cara yang adil. Mereka akan sama-sama mendapat bagian yang seimbang. Ia pun menyetujui usul dari Abu Nawas. Sementara wanita kedua langsung menangis beronta-ronta. Ia menjerit-jerit histeris dan meminta agar Abu Nawas tidak membelah bayi itu. Ia akan menyerahkan bayi itu seutuhnya kepada wanita pertama. Ia rela bayi itu dirawat oleh wanita itu. Abu Nawas pun tersenyum lega. Sekarang ia sudah tahu siapa ibu bayi yang sebenarnya. Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan menyerahkannya kepada wanita kedua. Tak ada ibu yang tega membiarkan anaknya disembelih. Ibu itu sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Wanita yang setuju anaknya disembelih pastilah bukan ibu yang sebenarnya. Abu Nawas lalu memerintahkan agar wanita pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya. Baginda Raja merasa puas dengan keputusan Abu Nawas. Warga yang ikut menyaksikan kejadian ini pun gembira karena bayi itu sudah kembali pada ibunya. Sekali lagi, Abu Nawas membuktikan kecerdikan dan kepandaiannya. Baginda Raja pun ingin mengangkat Abu Nawas menjadi penasehat kerajaan. Namun Abu Nawas menolak dan ingin tetap menjadi rakyat biasa. Sobat Ahzul rahimakumullah. Siapa yang tidak kenal dengan sosok penyair ternama dari kalangan bangsa Arab ini? Dia adalah Abu Nawas. Kecerdikan Abu Nawas sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, bahkan kerap dilakukan oleh semua masyarakat. Salah satunya, cerita Abu Nawas yang menjual kipas ajaib yang awet hingga 100 tahun lamanya dan tidak akan rusak. Walau terkesan mustahil, akan tetapi alasan Abu Nawas tentang keawetan kipas tersebut masuk akal jika menggunakannya dengan benar. Dikisahkan, suatu ketika Abu Nawas sedang asyik berjalan-jalan di pasar. Ia pun melihat pemuda sedang berjualan baju di pinggiran jalan. "Baju bagus dan istimewa, silahkan dibeli," teriak pemuda tersebut. Di sebelah dagangan si pemuda juga tertulis kalimat, "Dijamin tidak luntur." Karena tertarik, Abu Nawas pun segera mendekatinya. "Silakan tuan, tuan mau beli baju?" tanya si penjual. "Aku mau lihat-lihat dulu. Kalau ada yang cocok, baru aku beli," jawab Abu Nawas. "Silakan tuan, silakan dipilih," balas si pemuda penjual tersebut.
Setelah Abu Nawas menemukan baju yang cocok, ia berkata, "Ini bajunya bagus, warnanya juga bagus. Tapi, apa benar dijamin tidak luntur?" "Jangan khawatir tuan, pokoknya sesuai dengan tulisan itu," kata si penjual. "Baiklah, berapa harganya?" tanya Abu Nawas. "Harganya 100 dirham tuan," jawab si penjual. "Mahal sekali, umumnya harga baju hanya 10 dirham," kata Abu Nawas menawar. "Tidak boleh tuan, sudah harga pas," ucap si penjual. Sejenak Abu Nawas berpikir, bajunya sih bagus, warnanya juga bagus, apalagi tertulis dijamin tidak luntur. Mungkin karena itulah harganya agak mahal, ujar Abu Nawas dalam hatinya. "Baiklah, aku beli baju ini seharga 100 dirham," ucap Abu Nawas. "Terima kasih tuan, semoga tuan puas belanja di tempat saya," ucap si penjual. Singkat cerita, Abu Nawas pun pulang membawa baju barunya. Namun di perjalanan, baju barunya terjatuh dan kotor. Sesampainya di rumah, Abu Nawas langsung mencuci baju baru tersebut dengan direndam dengan air. Seketika itu, warna baju yang tadinya bagus mendadak memudar dan luntur. "Aku telah tertipu, katanya dijamin tidak luntur," gerutu Abu Nawas merasa kesal karena ditipu. Saking geramnya, Abu Nawas langsung menemui penjual baju yang baru dibelinya tersebut di pasar. "Hai pemuda, ternyata kamu penipu," hardik Abu Nawas. "Memangnya saya menipu apa tuan?" kata pemuda itu berpura-pura tak tahu. "Kamu bilang dijamin tidak luntur, tapi baru direndam ternyata sudah luntur," tutur Abu Nawas. "Saya tidak bilang dijamin tidak luntur, Anda sendiri yang mengatakan begitu," kata pemuda itu. "Tapi saya mengatakan itu karena saya membaca tulisan yang ada di samping baju-baju jualanmu itu," protes Abu Nawas. "Oh, kalau itu berarti Anda yang salah baca tuan. Anda membaca dari kiri ke kanan. Kalau kita kan orang Arab, bacanya dari kanan ke kiri. Luntur tidak dijamin," kata si pemuda menjelaskan. Abu Nawas tak menyangkal perkataan pemuda itu. Ia kembali ke rumah dengan perasaan yang dongkol. "Akan kubalas kau nanti," gerutu Abu Nawas. Di rumah, Abu Nawas mencari cara agar bisa membalas perbuatan pemuda tersebut. Esok paginya, Abu Nawas pergi ke pasar dan berjualan kipas di samping tempat berjualan si pemuda. "Kipas, kipas, silahkan dipilih kipas bagus dan awet sampai 100 tahun," teriak Abu Nawas. Berhubung saat itu cuaca lagi panas, pemuda itu mendekati Abu Nawas. "Berapa harga kipasnya tuan?" tanya si pemuda penjual pakaian. "Oh, murah sekali, hanya 100 dirham," jawab Abu Nawas. "Apa? 100 dirham Anda bilang murah? Di mana-mana harga kipas cuma 1 dirham tuan," balas si pemuda. "Ini kan bukan kipas biasa pemuda. Kipas ini tidak akan rusak sampai 100 tahun," kata Abu Nawas. "Kalau sampai bertahan selama 100 tahun, tidak salahnya harganya mahal," pikir pemuda tersebut. "Baiklah tuan, saya beli 1," kata pemuda itu. Pemuda itu pun kembali ke rumah untuk menggunakan kipas yang telah dibelinya itu. Namun ternyata belum lama dipakai, kipas tersebut sudah rusak. "Dasar, aku telah ditipu," ujar si pemuda penjual pakaian. Si pemuda itu kembali ke pasar guna menemui Abu Nawas dan berkata, "Hai tuan, Anda penipu. Katanya kipas ini kuat sampai 100 tahun. Ini dipakai beberapa menit sudah rusak." "Kamu pasti salah pakainya," kata Abu Nawas. "Salah bagaimana tuan?" balas si pemuda. "Cara kipas dipakai biar awet bukan kipas yang digerak-gerakkan, tapi kepala kamu yang digerakkan ke kanan kiri. Pasti kipas akan awet sampai 100 tahun," ucap Abu Nawas menjelaskan.
Mendengar ucapan Abu Nawas, si pemuda hanya terdiam. Ia menyadari ini adalah pembalasan atas perbuatannya tempo hari pada Abu Nawas. Demikian kisah cerdik Abu Nawas, guna sadarkan seorang pemuda yang telah menipunya. Semoga kisah ini bermanfaat. Sobat Azul rahimakumullah, Abu Nawas adalah seorang tokoh sufi yang dikenal oleh masyarakat luas sebagai seseorang yang lucu dan jenaka. Sosok ulama sufi bernama Abu Nawas ini hidup di era Khalifah Harun al-Rashid. Namun di balik kisah Abu Nawas yang membuat orang membacanya tertawa terpingkal-pingkal, terkadang ada nilai hikmah dan filosofinya. Berikut ini ada sebuah kisah lucu antara Abu Nawas dengan sang baginda raja yang ceritanya berkaitan dengan kentut. Dikisahkan, seorang Abu Nawas yang mengerjai sang raja dan meminta hadiah. Kisah ini berawal dari keluhan Abu Nawas yang merasa cukup pusing setelah mendapatkan tugas yang begitu banyak dari baginda raja. Abu Nawas mengeluh dan merasa cukup pusing dalam rangka memikirkan tugas memenjarakan sebuah angin. Ketika ditanya oleh raja, apa keinginan dari Abu Nawas? Ia hanya bilang mau minta ganti rugi kepada baginda raja. Sang raja kaget dan menyangka ini adalah pemerasan. Tapi Abu Nawas menyangkal bahwa ini bukan pemerasan. Raja pun akhirnya menanyakan apa kira-kira yang diinginkan oleh Abu Nawas. Dan tokoh sufi ini mengatakan kepada sang raja bahwa ia harus memberikan hadiah berupa uang, walau sekedar untuk dapat dibelanjakan dalam 1 bulan. Kalau tidak, tantang baginda raja. Kalau tidak, hamba akan menceritakan kepada khalayak ramai bahwa baginda telah dengan sengaja mencium kentut hamba, ujar Abu Nawas. Baginda raja kaget dan jengkel, tapi kemudian tertawa terbahak-bahak karena merasa terjebak dengan kecerdikan Abu Nawas. Baiklah, permintaanmu aku kabulkan, kata baginda raja. Sebelumnya, kisah diawali dengan suatu hari Abu Nawas dibuat kaget bukan main ketika seorang utusan baginda raja datang ke rumahnya. Ia harus menghadap baginda secepatnya. Entah permainan apa lagi yang harus dihadapinya kali ini. Setelah tiba di istana, baginda raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Akhir-akhir ini, aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku kena serangan angin, ucap baginda raja memulai pembicaraan. Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil? Tanya Abu Nawas. Aku hanya ingin engkau menangkap angin dan memenjarakannya, jawab baginda raja. Abu Nawas pun hanya terdiam. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti, tetapi ia bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena angin tidak bisa dilihat, tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna, tetapi masih bisa dilihat. Sedangkan angin tidak. Baginda hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari baginda raja. Namun Abu Nawas tidak terlalu sedih, karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan sudah merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan menemukan jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi. Tetapi sudah 2 hari ini, Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin, apalagi untuk memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan oleh baginda raja. Abu Nawas hampir putus asa.
Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walau hanya sekejap. Mungkin sudah takdir. Kali ini Abu Nawas harus jalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia pun berjalan gontai menuju istana. Di tengah-tengah kepasrahannya kepada takdir, ia teringat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya pada diri sendiri. Ia berjingkrak girang dan segera berlari pulang. Sesampainya di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya, kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal karena Baginda Raja sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, wahai Abu Nawas?" Tanya Baginda Raja. "Sudah, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu kepada Baginda Raja, dan Baginda pun menimbang-nimbang botol tersebut. "Mana angin itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Di dalam, Tuanku Yang Mulia," jawab Abu Nawas penuh rasa hormat. "Aku tak melihat apa-apa," kata Baginda Raja lagi. "Ampun Tuanku, memang angin tidak bisa dilihat. Tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau yang sangat busuk. Bau kentut yang begitu menyengat hidung. "Bau apa ini, Abu Nawas?" tanya Baginda marah. "Ampun Tuanku Yang Mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol itu. Hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat botol itu," kata Abu Nawas ketakutan. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tidak jadi marah karena penjelasannya memang masuk akal. Sobat Ahsu rahimakumullah, namanya selalu dikenang hingga kini. Dialah Abu Nawas. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Hidup di masa pemerintahan Raja Harun Al-Rasyid dari dinasti Abbasiyah di Baghdad. Sebenarnya Abu Nawas memiliki kedekatan dengan sang raja, namun Abu Nawas tetaplah sederhana. Bahkan Abu Nawas enggan ketika akan diangkat menjadi seorang hakim karena wasiat dari ayahnya. Akhirnya ia berpura-pura gila dengan memperlakukan pohon pisang layaknya seekor kuda. Selain kisah tentang perilakunya yang lucu, konyol, dan jenaka, ternyata Abu Nawas juga seorang sufi yang ahli di bidang Al-Quran dan hadis. Dia juga sering memecahkan teka-teki yang sebelumnya tidak bisa dipecahkan, sehingga dia sering mendapatkan hadiah dari Raja Harun. Abu Nawas lebih dikenal sebagai penyair Arab yang sangat lihai dalam membuat gubahan syair. Namun terkadang, tingkah konyol dan kontroversi Abu Nawas memancing kemarahan Raja Harun Al-Rasyid. Semasa hidupnya, Abu Nawas sering melontarkan pernyataan yang kontroversi dan nyeleneh. Bahkan dia juga terkenal sebagai penjaga Arab yang gemar mabuk dan dianggap agak gila. Salah satu kegemaran Abu Nawas adalah menenggak minuman keras atau minum khamar, sehingga orang-orang di zamannya menjulukinya sebagai penyair khamar. Tetapi sebenarnya, dia adalah sufi yang tidak menampakkan ibadahnya. Bahkan Abu Nawas pernah membuat sebuah syair tentang khamar atau minuman keras yang membuat Raja Harun Al-Rasyid sangat marah. Adapun gubahan syairnya adalah sebagai berikut. Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin ibadah. Kita di sini saja bersama para peminum khamar dan saling menuangkan. Tuhanmu tidak pernah berkata, celakalah para pemabuk. Tapi dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang sholat. Karena
syair tersebut, Raja Harun al-Rasyid sangat marah sampai-sampai ingin memenggal kepala Abu Nawas. Bagaimana tidak, dalam syair itu seakan orang yang sholat lebih hina dari pemabuk. Tetapi salah satu penasihat istana memberikan masukan kepada Raja Harun al-Rasyid. Wahai Paduka yang mulia, penyair mengatakan apa-apa yang tidak mereka lakukan, maka maafkanlah dia, wahai yang mulia. Kata penasihat tadi. Apa yang disampaikan Abu Nawas dalam syairnya ditunjukkan kepada orang yang mengerjakan sholat tapi hanya ingin dipuji manusia dan dianggap sebagai orang yang alim, padahal di hatinya sama sekali tidak ada kepedulian terhadap anak-anak yatim dan fakir miskin. Kata penasihat menambahkan, mendengar pernyataan penasihat itu, maka amarah baginda raja terhadap Abu Nawas pun akhirnya mereda. Itulah syair Abu Nawas tentang pemabuk dan orang sholat yang penuh makna yang mendalam. Sobat Azul rahimakumullah, kisah Abu Nawas dengan humornya sudah banyak yang diketahui oleh masyarakat Indonesia. Bagi sebagian muslim percaya, Abu Nawas adalah seorang wali sekaligus ulama sufi yang tinggal di Irak. Meski dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab, namun ketika mendengar nama Abu Nawas, yang terlintas di pikiran kita adalah humornya. Dari sekian banyak kisah humor Abu Nawas, salah satunya adalah pertanyaan Raja Harun al-Rasyid tentang Allah sekarang sedang apa. Tak disangka, jawaban Abu Nawas benar-benar cerdas dan masuk di akal. Pada suatu hari, tidak biasanya banyak tamu yang berkumpul di istana Raja Harun al-Rasyid. Ternyata tamu yang berkumpul tersebut adalah para ulama. Mereka bersama Raja Harun membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Di sela-sela waktu santainya, sang raja melontarkan pertanyaan kepada para ulama tersebut. Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Raja Harun kepada para ulama tersebut. Tentu saja pertanyaan itu sangat tak lazim. Namun memang begitulah karakter baginda raja yang sering memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh. Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah? Tanya balik salah satu dari mereka. Saya sangat percaya adanya Allah, dan saya percaya Allah Maha segala-galanya menguasai segala alam semesta dan juga alam akhirat. Yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya sang baginda raja lagi. Para ulama saling berpandang-pandangan satu sama lainnya. Mereka bingung harus menjawab apa. Tidak elok rasanya baginda bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dengan manusia, ujar mereka. Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya ingin tahu, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Kalau kalian tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas sang raja. Sejenak suasana menjadi hening. Lalu baginda raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Mungkinkah Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ucap baginda raja dalam hatinya. Kemudian baginda raja menyuruh para pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istananya. Berangkatlah beberapa pengawal pergi menuju rumah Abu Nawas. Namun saat itu, Abu Nawas sedang tidak berada di rumah. Menurut istrinya, dia sedang berada di warung. Para pengawal itu pun langsung bergegas mendatangi warung tempat Abu Nawas nongkrong bersama warga. Abu Nawas, kamu dipanggil untuk menghadap baginda raja sekarang, kata salah satu pengawal itu. Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun pergi ke istana bersama beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di istana, tampak beberapa ulama sedang berkumpul. Sang raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Begitu melihat
Melihat Abu Nawas, Baginda Raja langsung memanggilnya. "Sini ke depan, Abu Nawas," titah Baginda. Abu Nawas pun segera merapat ke depan setelah mengucapkan salam kepada para ulama. Belum lagi Abu Nawas duduk sempurna. Tanpa basa-basi, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Ini, para ulama yang ada di sini, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Saya ingin menguji kecerdasanmu, wahai Abu Nawas. Apa kamu bisa menjawabnya atau tidak?" Kata Baginda Raja kepada Abu Nawas, "Wahai Paduka yang mulia, bukankah beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi? Sedangkan hamba hanyalah orang biasa. Rasanya tidak pantas kalau hamba yang menjawabnya," sahut Abu Nawas. "Tapi kalau boleh tahu, pertanyaan macam apakah yang Baginda tanyakan?" sambung Abu Nawas. "Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tak ada satupun yang bisa menjawabnya. Apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang?" tanya Baginda Raja. Mendengar pertanyaan yang aneh itu, sejenak Abu Nawas terdiam. "Saya bisa menjawab pertanyaan itu, tapi ada syaratnya," sahut Abu Nawas. "Apa syaratnya?" tanya Baginda sedikit terkejut. "Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama," jawab Abu Nawas. Meski masih heran dan penuh tanda tanya, Raja Harun menuruti permintaan tersebut karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Setelah Abu Nawas duduk di singgasana Baginda Raja, Abu Nawas berkata dengan lantang, "Kalau Baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah. Allah sedang mengangkat Abu Nawas menjadi raja dan Harun al-Rashid menjadi rakyat biasa." Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas, diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya. Jawaban Abu Nawas itu memiliki makna bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kamu memang pintar, Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar, maka aku pun tak bisa marah kepadamu," kata Baginda Raja. Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kecerdasannya itu. Sobat Ahzul rahimakumullah, Abu Nawas terlahir pada tahun 747 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Kepiawaian Abu Nawas dalam menciptakan syair ketika itu nyaris tak tertandingi. Terbukti, walaupun dalam keadaan mabuk, ia tetap mampu melahirkan mutiara-mutiara kata yang indah. Abu Nawas pun dikenal sebagai sosok sufi yang bijaksana dan kocak. Kisahnya lucu mengocok perut dan syarat akan suri tauladan. Alkisah, seorang saudagar kaya di Baghdad membuat sayembara berendam semalaman di kolam air yang terkenal sangat dingin. Bagi siapa saja yang mampu berendam akan mendapat hadiah 10 dirham. Konon banyak sekali yang mencoba dan hanya mampu bertahan sepertiga malam saja. Hingga datanglah seorang pengemis yang juga mencoba sayembara sang saudagar kaya. Singkat cerita, si pengemis pun hampir menyerah di tengah malam. Kemudian berdoalah si pengemis kepada Allah, dan ia pun tidak merasa kedinginan lagi. Menjelang pagi, anak si pengemis mendatangi sang ayah karena khawatir dan menyalakan api di tepi kolam menemani si pengemis. Waktu sayembara pun berakhir. Pengemis bangkit dari kolam dan mendatangi sang saudagar kaya untuk meminta upahnya. Terjadilah perdebatan antara si pengemis
pengemis dan saudagar kaya. "Aku tidak mau membayar karena anakmu membuat api di tepi kolam. Kamu pasti tidak merasa kedinginan," ujar sang saudagar. "Panas api itu tidak sampai ke badan saya. Selain apinya jauh, saya kan berendam di dalam air. Bagaimana bisa api masuk ke dalam air?" sanggah si pengemis. Sang saudagar kaya bersikukuh tak ingin memberikan hadiah. Lalu berceritalah si pengemis kisah pilunya kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengatakan bahwa hadiah si pengemis akan datang esok hari. Esok harinya, Abu Nawas menyelenggarakan sebuah hajat dengan mengundang sang saudagar kaya tersebut bersama Raja Harun al-Rasyid beserta para petinggi istana. Tak ada suguhan yang tersaji di acara hajatan itu. Abu Nawas berkata kepada sang raja bahwa masih sedang memasak nasi. Setelah tak sabar menunggu, akhirnya sang raja dan saudagar kaya menghampiri Abu Nawas. "Abu Nawas, mengapa kau mengipas-ngipas api di bawah pohon?" tanya baginda raja. "Ya Tuanku Syah Alam, hamba sedang memasak nasi," jawab Abu Nawas. Sultan Harun al-Rasyid bingung bukan kepalang karena Abu Nawas memasak nasi tanpa periuk nasi di atas api. Abu Nawas mendongakkan kepala sambil memberitahu keberadaan periuk nasi di atas pohon yang jauh dari api. Abu Nawas pun menjelaskan kisah sang pengemis sebagai perbandingan atas apa yang dilakukannya, bahwa api tidak bisa menanak nasi dengan periuk di atas pohon. Pun demikian, api di tepi kolam tidak akan menghangatkan air kolam. Akhirnya, sang sultan memerintahkan saudagar kaya memberi upah si pengemis sebesar 100 dirham.